Side Story Colorful of Love. Pesanan Anda. Albert mendekati Sunny yang sedang sibuk mengetik di depan laptopnya, meletakkan segelas anggur merah di meja depan Sunny dan tersenyum. Apakah Anda susah tidur lagi Nona Sunny, sehingga membutuhkan anggur merah? Tanyanya dengan nada ramahnya yang biasa. Sunny sedang mengetik cerita sambil menunggu Aska datang. Lelaki itu tadi menelepon, masih di perjalanan pulang dari kantor pusatnya dan terjebak kemacetan. Dia mendongakkan kepalanya ke arah Albert. Dan tersenyum, tidurku lelap sekali. Tetapi malam ini aku akan membuat ending sebuah cerita. Jadi aku ingin membuatnya sambil meminum anggur merah. Albert terkekeh mendengarnya. Apakah kisah itu berakhir tragedi sehingga Anda harus ditemani anggur merah? Sunny menggelengkan kepalanya. Justru sebaliknya Albert, kisahku berakhir happy ending tetapi sebelum mengalami itu para tokohnya harus menjalani kepahitan demi kepahitan. Yang pada akhirnya membuat mereka lebih kuat. Baru setelah mereka kuat dan berhasil menyelesaikan kesalahpahaman mereka, ada akhir yang manis menanti mereka. Sunny tertawa, dan untuk merayakan akhir yang manis itu, aku ingin ditemani segelas anggur. Albert terkekeh, menatap Sunny penuh arti. Saya curiga kisah yang Anda tulis sekarang adalah pengalaman pribadi Anda. Pas. Sunny tertawa dan mengedipkan matanya. Kadangkala seorang penulis suka menyelipkan pengalaman pribadinya dalam kisahnya. Semacam penanda rahasia yang hanya mereka yang tahu. Gumamnya penuh rahasia. Albert tertawa mendengarnya. Lalu dia seolah teringat sesuatu. Oh ya, saya lupa. Ada seorang gadis pelanggan kafe ini. Dia ternyata adalah penggemar Anda. Oh ya, Sunny tampak terkejut membuat Albert menatapnya geli. Anda seharusnya tidak terkejut. Buku Anda telah begitu terkenal dan digemari banyak orang. Kadang-kadang aku masih merasa terkejut ada orang-orang yang menyukai tulisanku, tetapi hal itu sekaligus membuatku bahagia. Berarti mereka semua bisa menyelami semua kisah ini bersamaku dan menikmatinya. Albert menganggukkan kepalanya, dan gadis ini benar-benar menyukai karya Anda. Dia mengoleksi semua buku Anda. Saya melihatnya sedang membaca buku Anda di kafe ini. Dia pelanggan kafe ini bukan? Kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Karena jam kalian berdua berbeda, Albert terkekeh, Anda selalu datang di malam hari. Sedangkan gadis itu hanya datang kemari di pagi hari untuk sarapan sebelum kuliah. Dia selalu membeli Oreo milkshake, minuman kesukaannya. Albert melirik ke atas. Saya baru teringat bahwa gadis itu menitipkan bukunya kepada saya untuk dimintakan tanda tangan kepada Anda. Dia sudah lama memberikannya kepada saya, tetapi saya hampir terlupa. Lagi pula pada saat itu, keadaan masih belum tenang. Kalau saya membawa buku itu kepada Anda, maukah Anda menandatanganinya? Sunny mengangguk sambil tersenyum lembut. Tentu saja aku mau. Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan mengambil buku itu di atas. Albert tampak bersemangat ketika pergi meninggalkan Sunny. Sunny mencoba memfokuskan diri kepada laptop dan kisah cinta di dalam ceritanya ketika ponselnya berbunyi. Sunny, 30 menit lagi aku sampai, aku masih terjebak macet di sini. Sunny tersenyum lembut. Aku tidak buru-buru kok Aska. Aku sedang menikmati menulis kisahku. Hati-hati ya. Iya sayang. Suara Aska melembut. Setelah kau selesai dengan kisah cintamu, kita akan membuat kisah kita sendiri. Suaranya serak, penuh rahasia. Membuat Sunny yang meskipun berada jauh darinya merasakan getaran panas yang menjalari tubuhnya. Aku akan segera datang, istriku, tunggu ya. Hati-hati ya. Sunny masih merasakan debaran jantungnya, tidak bisa berkata-kata. Aku mencintaimu, Sunny. Aska menutup pembicaraan. Aku juga Aska.
Sunny kemudian meletakkan ponselnya masih sambil tersenyum. Suaminya. Lelaki itu sekarang telah menjadi suaminya, dalam pernikahan yang indah 2 hari yang lalu. Mereka begitu bahagia bersama. Aska benar-benar lelaki yang lembut, meskipun pada awalnya penampilannya dingin dan mengintimidasi. Sunny menatap gelas anggurnya yang tinggal setengah. Dia teringat akan kata-kata Albert dulu bahwa lelaki itu bagaikan anggur merah. Ketika pertama melihatnya kita akan terintimidasi oleh warnanya yang seakan memberikan peringatan. Ketika menghirup aromanya dan menyesapnya, ada rasa getir yang melekat di lidah. Begitupun laki-laki, ketika kita memberanikan diri melihat lebih dalam dan menembus segala penghalang, kita akan menemukan kelembutan yang manis, yang tersimpan di dalamnya. Ini dia. Suara Albert di dekatnya memecahkan Sunny dari lamunannya. Dia mendongak lalu menerima buku yang diserahkan Albert sambil tersenyum. Buku itu adalah novelnya yang terbaru. Apakah aku harus menuliskan sesuatu di sini? Sunny mencari-cari penanya dan menemukannya di dekat laptopnya. Mungkin kau bisa menuliskan namanya di sana, supaya tanda tangan itu terlihat istimewa, memang khusus untuknya. Siapa namanya? Sunny mencoretkan tanda tangannya dan tersenyum menunggu. Namanya, Keina. Dengan pelan Sunny menuliskan pesan itu di halaman pertama bukunya. Albert tersenyum ketika menerima buku yang sudah ditandatangani itu. Keina pasti akan sangat senang menerimanya, gumamnya dalam senyum. Sunny mengangguk. Semoga dia senang. Matanya menatap ke sekeliling. Dari dulu aku selalu berpikir kalau Garden Cafe ini sangat indah dengan tamannya yang eksotis dan menakjubkan di sekeliling kafe. Tentu saja, Albert tampak bangga, kami memiliki desainer taman profesional dan perawat tanaman yang berkelas. Dan tanaman-tanamannya, bunga-bungaan tropis yang sangat indah. Sunny menatap ke arah interior di setiap sudut dengan bunga-bungaan anggrek berbagai corak yang sangat indah. Dari mana semua tanaman hebat ini, Albert? Albert tertawa, kami mempunyai pasokan khusus, dari seorang perempuan yang memiliki rumah kaca dan toko bunga. Kebanyakan bunga anggrek, tetapi dia juga menyediakan berbagai macam tanaman eksotis. Tanamannya selalu berkualitas bagus, sehingga sebagian besar tanaman di sini dipasok olehnya. Seorang perempuan. Sunny membelalakkan matanya kagum, luar biasa. Dia pasti sangat ahli menangani seluruh tanaman ini. Ya, Albert tertawa, dia juga pelanggan kafe ini, setiap siang dia sering kemari untuk memesan secangkir teh hijau. Anda mungkin bisa bertemu dengannya kalau ada kesempatan. Lelaki itu melirik ke arah pintu dan tersenyum lebar ketika melihat Aska yang baru saja datang. Well, sepertinya Tuan Aska berhasil menembus kemacetan. Kalau begitu saya permisi dulu. Perhatian Sunny sudah teralih kepada Aska. Dia menoleh dan menatap suaminya dengan senyum lembut penuh cinta. Halo suamiku. Sunny berdiri dari duduknya dan menyambut Aska. Halo istriku. Aska tertawa lalu mendekat dan merengkuh Sunny ke dalam pelukannya, dengan erat dan sepenuh perasaan. Hati keduanya tak hentinya bersyukur karena pada akhirnya mereka berdua bisa memiliki happy ending milik mereka sendiri.